teman-teman, sekarang kita jalan-jalan ke daerah ini ya, perbatasan Desa Sambiran Pak Kidul atau yang lebih dikenal dengan nama Desa Watu Gajah dengan Desa Gondosuli. Konon Watu Gajah ini, Sambiran Pak Kidul ini diambil dari nama batu yang besar yang katanya dulu mirip seperti gajah, cuma tak cari gak ada batunya, gak tahu sebelah mana. Ya, ini masuk kecamatan Kota Anyar, perbatasan. Soalnya yang Desa Gondosulinya itu masuk kecamatan Pakuniran. Nah, itu di belakang itu pegunungan. Nah, tepat di belakang gunung itu adalah pegunungan Argopuro atau Hyang Argo. Ya. Jadi di sini itu Sambiran Pak sendiri ada dua desa, yaitu Sambiran Pak Kidul dan Sambiran Pak Lor. Sambiran Pak Kidul lebih dikenal dengan Desa Watu Gajah. Sambiran Pak Lor lebih dikenal dengan nama Desa Kresek gitu ya. Sebutan desa lebih dikenal itu namanya. Di sini rata-rata kehidupannya mata pencarian itu petani. Tanamannya itu rata-rata padi. Tapi kalau musim tembakau di sini juga ada tembakau kayaknya. Oke, seperti apa nanti kita jalan-jalan tembus ke Desa Pakuniran. Jadi menyusuri pinggiran hutan. Oke, ikuti terus ya. Nah, perbatasannya itu di sana, itu ada semacam pintu masuk perbatasan antara Desa Sambiran Pak Kidul dengan Desa Gondosuli, juga perbatasan wilayah kecamatan antara Kecamatan Kotanya dan Kecamatan Pakuniran. Itu dikelilingi pegunungan. Itu nggak tahu gunung apa. Cuma lumayan tinggi dan lumayan curam. Cuma nggak tahu di sana ada yang ngecamp apa enggak, ada perkampungan apa enggak, saya kurang tahu. Kalau yang sebelah timur sana, sisi sana, terus ke sana itu ada namanya Desa Pakis. Di sana masih ada perkampungan. Di sana banyak bukit-bukit juga. Ini masih masuk wilayah Kabupaten Probolinggo, sisi timur pojok selatan. Ya, ini ujung Kabupaten Probolinggo. Jadi kita nanti ke arah sana, terus ke sana nanti tembus ke Desa Pakuniran. Gimana Capek Lumayan. Bikin tepos ini pinggang. Ini kan Selasa kan udah masuk bulan Ramadan. Udah siap? Udah siap. Jadi sebelum kita berpuasa kita jalan-jalan dulu lah, daripada kita kelaparan di jalan nanti kalau udah puasa kan eman-eman puasanya. Ya, bagi teman-teman yang muslim, selamat menjalankan ibadah puasa nanti tapi ya. Kalau kita mengikuti dari itu hari Selasa itu udah mulai puasa. Puasa bagi yang mampu loh. Ya, puasa bagi yang mampu katanya. Ya mampu lah, mampu semua. Tuh bagus ya pemandangannya ya, barisan pegunungan. Gak tahu itu bukit apa gunung Ya, tetap masuk ya gunung lah. Gunung ya, itu udah gunung lah, bukan gunung pegunungan. Pegunungan. Nah itu ya, kalau gunungan cuma satu, sedangkan itu kan berjejer itu, jadi pegunungan. Gak tahu pegunungan apa itu udah termasuk pegunungan Tidur Argopuro Putri Tidur ya mungkin. Nggak tahu. Selamat datang di Desa Gondosuli. Ini sudah masuk di Desa Gondosuli. Kecamatan Pakuniran, Probolinggo. Nah ini kan ada perempatan Ini kalau lurus nanti kita bisa ke air terjun. Air terjun mana ini? Namanya Lamparan apa? Kalau ke arah kiri itu ke Pakis itu saya juga lupa apa desa apa dusun. Di sana banyak bukit-bukit juga. Jadi bagi yang seneng camping manja bisa nyoba di sana. Kalau ke kanan ini kita munculnya nanti dari mana, Pak? Di daerah Desa Pakuniran. Ya. Ibu kota kecamatan.
posisi sekitaran jam 3 sore. Jalannya lumayan lah. Lumayan tapi ya Daripada gak ada aspal lah. ya, Daripada dulu. Mending sekarang. Daripada gak ada dulu. Ya mending mantan lah. Kondisi di Desa Gondosuli, Kecamatan Pakuniran, habis masih lagi berupa kita hutan. melewati hutan kesambi. Oh, Ya, pohon kesambi itu kan yang bisa buat rujaan. ya. Itu banyak manfaatnya juga. Apalagi banyak di situ. Sejuk kan? Daripada kita lewat di kota, ya yang dilihat cuma bis. Lewat kota, ketemu si mantan lagi bergandeng. Nah, itu parahnya. Mending lewat perkampungan, pedesaan. Tidak ketemu si mantan. Cuma lihat ayam, kucing. Dan bunga-bunga, bunga desa maksudnya. Yang di depan uti-uti, naik beat. Jangan nyebut merek Om. Endorse, bukan endorse loh. Kita mau memasuki hutan kesambi. Nama hutan Kesambi kok, tapi banyak pohon sengon ya. Ya Kan biasa aneh. lah. Untuk di Ini hutan Probolinggo. Kesambi. Tapi yang tumbuh yang kita lihat sepanjang jalan nih pohon sengon. Ya, namanya juga Kesambinya itu kemana? lebih bernilai ekonomis mungkin. Om. Gitu. Tapi ini kan banyak pohon kesambi. Mungkin dulu. Nah, ini kan pohon kesambi semuanya. Nah, ini bang, pohon kesambinya bang. Di kiri jalan ini. Itu pohon kesambi. Itu ikhwannya. Wih, uti naik spot. Mantap. Uti desa. Kalau uti kota biasanya naik itu motor keong. Tahu motor keong? Scoopy. Ini kalau ke sini masuk ke desa Kertonegoro. Oke, ini Pakuniran ya, Kertonegoro. Masuk ke desa Kertonegoro. Jadi kita masuk ke dalam hutan, terus nanti masuknya ke desa Kertonegoro. Desa, sebuah desa dalam hutan. Mau nggak hidup di hutan, di gunung? Mau lah. Asalkan bareng dia. Bukan menetap ya, bukan menetap. Kalau menetap kayaknya ya gimana gitu. Makanya enak damai gitu. Damai. Asalkan Banyak uang. dan juga punya istri. Nah, yang penting mah itu uang dan wanita. Ini sudah lumayan bagus jalannya, lumayan mulus daripada yang tadi. Mau masuk desa Bina. Bima, Nah, ini perlu diteliti. Kenapa kok dinamakan desa Bima? Bima kan apakah berhubungan dengan tokoh pewayangan ya Bima Sakti? yang masuk. Itu pemain sepak bola ya? Nah, Bima yang masuk salah satu Pandawa 5. Apa kok bisa dinamakan Bima? Ayo, coba. Mungkin dulu Bima itu pernah ngopi di sini mungkin Mungkin ya. atau
Zaman dulu mungkin ada warung gitu, dia betah ngopi di sini gitu. Akhirnya dijemput Kampung Bima. Padahal itu cerita ngarang. Oh, waduh. Wah, gitu. Tapi nggak tahu juga kenapa disebut Desa Bima. Terus kalau ke kanan sini, ini bisa tembus ke desa Pucon. Saya masuk ke Ayo Tor. masuk ya sama kecamatan Pakumiran. Ya Pak Kudari. Jalan desa. Di sini udah termasuk apa ya? Udah masuk Kampung Alas Pandan. Kayaknya. Hah? Ya apa ya? Alas Pandan ini. Di sini juga ada ini kayak apa? Ini apa itu? Pakai Nah, apa? kenapa dinamakan Alas Pandan? Padahal di sekelilingnya agak ada tanaman pandan sama sekali. Nggak tahu. Nah, itu. Ini juga pabrik ayam ya, pembiakan ayam. Ini dulu ya? pembiakan ayam. Pembiakan ayam daging. Nah itu. Kenapa dinamakan alas pandan? Padahal alasnya nggak ada tumbuhan pandan sama sekali. Kenapa Pak? Ini dulu itu ya, yang bapak itu ngidam, istrinya itu ngidam Makan itu kue pandan. wangi-wangi pandan Nah, gitu. gitu. Mungkin hoak lo ini ngarang lo ya. Jangan percaya, ini cuma ngarang. Jangan ikut, jangan percaya. Karena kita ini manusia tersesat loh. Bilang mencari jati diri usianya udah Lumayan lah. lumayan. Udah setengah abad. Bukan mencari jati diri lagi, udah yang tepat lebih mencari jodoh ya kayaknya. ya. Wahai jodohku, kamu di mana gitu. Di mana? Ya bentar lagi kita udah masuk desa Pakumiran. Wah, uti-uti bawa apa itu? Banyak utinya di sini. Yuk. Kuniran ini udah masuk Kuniran. Di sini ini udah masuk desa Pakuniran. Alas Pandan yang sana Alas kita. Pandan yang tadi. Pakuniran guys, Pakuniran. Kabupaten Probolinggo. Apa kok dinamakan Pakuniran? Karena asal katanya dari Paku dan Niran. Apa itu? Dulu, zaman dulu ya, sekitar 1980.000 sebelum Masehi. Ya. Pak Niran itu apa ya? Pas lagi itu kan dia kerjanya tukang gitu. Nah, pas lagi apa? Nyambung kayu itu kan dia pakai paku. Nah, kenapa bukan kayunya yang dipaku, tapi malah tangannya? Akhirnya tercetuslah nama Pakuniran. Nah, itu asal mulanya. Hoak ya. Itu cerita sesat. Jangan dipercaya ya. Ini perkampungan dari desa Pakuniran, kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo. Nah ini termasuk hiburan, salah satunya volleyball, hiburan desa. Wih, goyang bro. Kalau ke utara ini bisa tembus ke Gelagah. Kok Gelagah? Mana? Bucor, desa Bucor ya? Betul. Bukan ke hatinya si mantan. Ini sudah masuk desa Pakuniran, kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Ini juga ada foto. Apa namanya? Lupa foto apa. Ini uti-uti lah digendong bayi.
jalan-jalan di jalan kampung. Banyak nanti cewek-cewek ciwi-ciwi pondok itu pulang kampung lah. Lumayan jadi pemandangan di jalan-jalan kampung. Nah ini pondok pesantren Zainul Hasan 04 Paguniran. Sekolahnya itu. Bukan pondok kan? Ya itulah pondok Zainul Hasan. Bukan, beda. Nah, barusan namanya sekolah Zainul Hasan 04. Itu nama sekolahnya. Di bawah apa ya? Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Nah, di bawah itulah. Sekolahnya loh ya, kalau pondoknya beda ya. Oh gitu. Itu pondoknya nama Pak Kiainya pengasuhnya itu Ustaz Arif. Ustaz Arif, Ustaz Murid. Ini Masjid Zabilal Muhtadin. Nah, kalau ke kiri sini yuk, bisa ke desa Gunungan Kidul. Di sana juga bisa tembus ke air terjun ya Om ya. Oh, Air terjun apa Om namanya Om? lepai lah. Pancor ya. Tancak. Tancak. Ke sini Bor. Nah, Ke sini Bor. ke sini. Ya, Ke yang sana lah. ya Bor. Ya tadi Bor. Itu Mas kalau ke Pancor. Oh, Itu bisa juga ke Desa Pancor. Nah, sebentar lagi kita udah nyampe di pertigaan. Kalau lurus berarti kita menuju ke ke Kota Paiton. Nah, kita ambil jalur ke kiri menuju Desa Wangkal. Ini Bor. Pertigaan Bor, kita ambil kiri. Kita udah ini Kecamatan Paguniran. Sekarang ntar lagi kita memasuki Desa Besuk ya kan? Bukan kan? ya. Bagu. Ini salah satu maskot Desa Paguniran, jembatan ini. Jembatan Sirotol Mustaqim. Ini sungainya juga kalau musim Sungai Nil. sering banjir. Jadi hati-hati. Ini lur, ini Bor, jembatannya Bor. Wih. Mantap Bor. Sebentar lagi kita memasuki Pasar Gapuro Desa Gunggungan Kidul apa Lor gitu. pokoknya Gunggungan gitu. Ya begitulah. Ini Bor masuk ini ke sini ini masuk Desa Gunggungan Lor. Abdul. Lor. Nanti tembus ke Desa Sentolo. Nah, ke Desa Sentolo itu kalau kita ngambil lurus itu kita bisa menuju ke tembus ke Batur, Desa Batur ya. Nah, Desa Batur itu sendiri dulunya pernah ditemukan prasasti, namanya Prasasti Batur, yang sekarang ada di Museum Nasional kalau nggak salah ya. Itu peninggalan Kerajaan Majapahit, nama prasastinya Prasasti Batur. Jadi Prasasti Bor, bukan situs ya. bukan prasasti. Sama kayak prasasti Batu Tulis yang ada di Desa Wangkal. Kecamatan Gading. Jadi Batu Tulis, nah prasasti Batu Tulis, prasasti Batur itu merupakan suatu kepingan yang bisa mengungkap Asal Probolinggo. usul. Ya ini penikmat pengejar-pengejar penikmat senja. Bagian bucin-bucin mantap Bor. Gimana itu senjanya Bor. Yang galau-galau ini Bor. Nggak kelihatan tapi Bor. Ntar lagi kita memasuki kawasan di Pasar Paguniran. Pasar Seninan. Kenapa dinamakan Pasar Senen? Karena ya itu Bor, dulu di hari Senin itu pasarnya rame banget. Pokoknya hari khusus Senin itu rame. Tapi hari-hari selanjutnya itu gak begitu rame sih. Makanya dinamakan Pasar Senen.
ada tradisi kalau di wilayah Probolinggo ini ya, Hari pasaran lah. hari pasaran. Ini pasaran. Tiap pasar tuh beda harinya. Termasuk di sini pasar Senin, berarti hari pasarannya hari Senin. Kalau ini kita ambil ke kanan menuju Besuk. Tembus ke Keraksat. Menuju Besuk. Kalau lurus, nah ini ke Bago ntar lagi Bor. Ini SDN kecil 1. Kecamatan Besuk. Nah, di Bago, kalau nggak salah ya, Bu. Ah, Di sini kan kita melewati desa Bago. Kalau nggak salah di Bago dulu ada pabrik gula dulunya peninggalan Belanda. Cuma sekarang udah hilang, nggak berbekas. Kalau nggak salah ya. ya kalau nggak salah berarti benar ya. Ini bukan hoax, ini apa ya, cerita zaman dulu. Ya. Untuk masalah benar enggaknya, ya kurang tahu juga. Monggo lah teman-teman browsing-browsing. Atau bisa juga datang ke sini ke Desa Bago, tanya-tanya ke para sesepuh gitu no. Tuh, hampir kres kan. Tuh, masuk kan. Ingat dong, zaman dulu pernah ngambil pasir ke sana. Betul betul. Itu waktu zaman susah. Nah, waktu zaman susah kayak gitu kan, kita ikutlah itu mobil pasir, angkut pasir gitu. Nah, sembarang udah dikerjain, ngangkut pasir ke sana, ngambil di Sungai Gede. Itu zaman dulu ya, waktu masih susah. Nah, sekarang ya gitu dah, masih susah tetap. Bukan kaya gitu. Susah itu kan bukan keinginan, tapi keadaan. Sama seperti jomblo ya, jomblo bukan Bukan keinginan. keinginan, tapi keadaan yang nggak mendukung. Nggak ada orang yang pengen jomblo, nggak ada. Jangan bilang no, kalau kadang orang bilang, wih kenapa jomblo? Ah males pacaran, nah itu hoak itu. Hoak. Nggak mungkin ada orang kayak gitu, nggak pengen punya pasangan, nggak mungkin hoak gitu. Kalau jomblo ya jomblo aja udah, nggak usah banyak alasan. Ini Desa Bago. Ini Desa Bago, ini Pasar Bago. Ah ini tempat kenangan juga dulu. Sama Waktu tante- zaman masih susah. Sate jendal. Ya itu. Subhanallah, sudah almarhum. Udah bos, udah. Senjanya bor, mantap bor. Itu bor, kelihatan nggak bor? Semeru, kelihatan Semeru. Ya, itu Gunung Semeru. Mana oh? Itu, Oh itu. Semeru kan? Lemongan itu bor. Bukan lah. Oh iya, Lemongan dah. Pan Semeru. iya Lemongan. Bukan Lemongan yang sana. Kalau yang sana nanti kelihatan nggak iya, Semerunya? Semeru agak ke sana ya. Semeru agak ke sana ya. Arah itu bor, senja bor. Sungguh nikmat pandangannya bor. Itulah kuasa Tuhan ya bor. Mantap. Ini sudah memasuki desa. Kalau ke utara tadi jalan itu Desa Kertosono. Ya. Kalau ini jembatan masih jembatan Kertosono. Ini masuk Prasi saya. Iya, Prasi. Wow. Anjir. Ternyata Jebakan backman. jebakan backman.
sekolah madrasah Taulasan, bukan. Dep Apa ini? Mes- Surajul Ummah. SMA Sirajul Ummah Prasi. Nah, kalau kita ke kiri nanti ke Desa Dulen terus ke Desa Renteng. Dari Desa Renteng kalau terus kita bisa tembus ke Desa Pelausan. Itu desa terakhir di Kecamatan Kerucil. Pas di lereng Gunung Argopuro. Ada cipta Desa Pelausan. Ini Bor, kalau kita ke arah sini, nah itu tembus ke Renteng, Pelausan. Terus Renteng. lagi, nah Renteng, Pelausan itu desa terakhir yang kecil. Kalau ke kanan nanti ke Desa Pandandaras, nanti tembus ke Desa Kerucil. Kalau ke kanan, kalau ke timur yang nggak ada ya Gunung Argopuro udah. panjang ini Bor videonya. Siap ya, Hah? ada Pak Siap. Oh, itu. Aku. Senjanya Bor, di ufuk barat Bor, senjanya. Suki Desa Nogosaren. Sudah hilang hutannya. Ini disulap ya. Ini bukan nyata tapi sulap. Ini disulap ya, disulap. Padahal kenyataannya ini banyak pohon loh. Cuma pas lagi di video ini pada hilang pohonnya gitu. Disulap nih. Kita di sini kan itu sampai awal 2000-an kan hutan gede di sini kan, hutan rimba. Jadi terus sampai ke Gunung Argopuro hutan. Sekarang ya beginilah. Disulap. Nggak tahu dengan tindakan semacam ini benar atau enggak ya kurang tahu. Kenapa? Banyak habis. Kenapa seperti itu, Bor? Tapi sebenarnya kan sama sungai yang dulu tempat kita main, yang kita lompat dari tebing 10 meter lebih sudah Hilang. itu kan akhirnya menyusut udah gak dalam sudah Akhirnya dangkal. juga debitnya sudah menurun debitnya. Kitanya Dulu, udah Bor. kitanya udah habis. Habis. Hai. Sekarang bukan lagi hutan tapi ladang. Ladangnya tuh habis hutannya. Itulah. Apakah itu kebijakan yang tepat? Enggak, itulah manusia. Manusia itu seperti itu. Enggak pernah merasa cukup, merasa kurang. Ya pohon-pohonnya tinggal di sini ini sudah. Cuma di pinggiran ini, Bor. Itu sampai ke Desa Kepen udah nggak ada Nah, ini. hutannya. Cuma di pinggiran, namanya juga memanipulasi. Nah, pembohongan publik. Hoak. Ini bukan hutan loh, Bor. Di belakangnya ini, Bor. Lebih tepat disebut mantan hutan. mantan. Mantan hutan ya. Ah, begitu. Jadi bukan hanya mantan kekasih aja, mantan hutan juga ada sekarang. Nggak patut ditiru, nggak patut dicontoh. Yuk lestarikan alam kita. Harus. Alam itu kan harusnya dirawat, dinikmati, bukan dirusak. Diambil boleh tapi sesuai Boleh, kebutuhan. iya. Dan ada apa ya? Dipakai juga boleh, Regenerasi dinikmati lah, juga boleh. ada. Cuma jangan dirusak, tetap dipelihara. Mungkin sama ya dengan perempuan, enggak? Ya sama lah. Dinikmati bukan, tapi jangan dirusak gitu. Sama enggak? Dijaga, dilindungi. Tuh. Tahu kan kayak gitu. Apa perlu dinikmati juga? Dinikmatinya nanti. Dinikmati juga ya boleh, cuma Tetap dirawat gitu loh. dinikmati dalam artian yang positif lah. Dinikmati gitu.
dan dirawat juga, kayak dibelain bedak, kayak dibelanjain yang cukup gitu. Ini Jangan cuma diajak jalan-jalan tapi nggak dikasih makan. ini mau masuk salah Ini satu ikon Desa Wangkal, jembatan besar namanya. Jembes. Apa ya? Jember. Disingkat Jember. Jadi kita dulu sering mandi di selatan itu ya, Om, di Kedung itu. Nah, itu Sana. tempat kita mandi dulu. Masa-masa kecil kita di sini ya, Kan guys. udah ya, Kita jalan kaki ya, guys. Dulu gak ada motor, guys. yang dimakan buah juwet, buah asem. Kita naik dulu ini asam ini kan kita dulu sering naik nih. Pohon asam. Nah, di sini juga dulu ada tebu. Nah, kita kan sukanya kita itu kalau kita mandi itu naik-naik kita nyolong tebu. Bukan nyolong, Om. Ya ambillah sekedarnya gitu. Di sini ini tebu, banyak tebu dulu. Bukan apa ya, bukan padi kayak gini, tebu dia. Kita pulang nggak bawa apa-apa, terus pulangnya kita bawa tebu lah sikat gitu buat dinikmati di jalan. Karena kita kan jalan kaki, otomatis kita haus. Nah, ini tebu-tebu ini dulu, bukan sawah ini. Lah itu gunung apa ya? Desa Keben. Desa Kebun itu. Yang ada di sana itu pegunungan itu ada Itu namanya puncak Argopuro. Pedesaan Keben. Itu puncak Itu Argopuro. Argopuro. Puncaknya itu ya. Kelihatan nggak Argopuro? Nah, ini sudah dekat sama Puskesmas Wangkal. Ini kota kita, guys. Kota sejuk. Kalau hujan, panasnya pol. Tuh, ini masih anggaplah di pinggiran kota ini masih. Rame, ini namanya toko ya, toko baju Nyambung Haji ke Komando. Suber, pasti rame no. Oh, ini yang mau apa ini, yang mau lebaran ini pada antri semua baju-baju. Ini masuk dusun Cengker Manis. Cengker Manis. Dalam anda seblok apa dusun tuh? Blok Cengker Manis. Dusunnya masuk dusun Sentong ya? Masuk dusun Setong. Kita sudah memasuki desa Wangkal, guys. Oh, ya orang-orang baru nanti pada kumpul di sini, guys. Lumayan kan, guys? Lumayan banget. Nanti 2100 mungkin udah jadi kota ya, atau 200 lah. Udah jadi kota. Kayak masih LA ya. 200 tahun lagi ke depan ini di sini udah pemukiman udah padat pasti. Udah ada mobil terbang yo. Pastilah. Orang ada Foto lah. Oke guys, kita udah nyampe. Selamat sore dan sampai jumpa ketemu lagi. Oke.